Pernah kepikiran nggak, gimana caranya bensin yang kita isi di pom itu takarannya bisa pas terus? Atau gimana pabrik bisa yakin campuran bahan kimianya itu presisi banget? Nah, di balik semua itu, ada satu sistem yang kerja diam-diam tapi perannya vital banget. Namanya pengukuran aliran atau flow measurement. Mungkin kita nggak sadar ya, tapi sistem inilah yang bikin roda industri modern terus berputar. Oke, kita bakal bedah tuntas semuanya. Oke, kita nggak akan mulai dari teori yang jelimet ya. Langsung aja ke kasus nyata, biar kebayang seberapa besar resikonya kalau pengukuran aliran ini sampai salah. Karena ini bukan lagi soal angka-angka teknis di monitor, tapi soal uang. Uang yang bisa hilang begitu saja dalam jumlah yang fantastis. Coba kita lihat studi kasus dari sebuah SPBU. Jadi ceritanya gini, alat ukur mereka itu kalibrasinya atau setelannya udah nggak akurat lagi. Akibatnya, ada selisih kecil banget antara bensin yang tercatat di mesin sama yang benar-benar keluar ke tangki kendaraan. Dengar-dengarnya sepele kan? Cuma beda sedikit, tapi coba bayangin kalau itu dikalikan ribuan transaksi setiap hari. Kesalahan kecil itu jadi kayak bola salju, makin lama makin besar. Dan kerugiannya itu bisa sampai 1 miliar rupiah per tahun. Iya, Anda nggak salah dengar. 1 miliar. Ini bukan karena ada yang korupsi atau ada bencana loh. Ini murni gara-gara kesalahan ukuran yang nggak kelihatan, dan itu cuma dari satu SPBU. Ini bukti nyata betapa krusialnya akurasi sampai ke tetes terakhir. Meleset dikit aja, ruginya bisa luar biasa. Nah, untuk bisa ngatasin masalah kayak tadi, kita harus paham dulu dasarnya. Apa sih yang sebenarnya kita ukur? Apakah kita mengukur seberapa banyak ruang yang diisi sama cairan itu? Atau seberapa berat sih cairan itu sendiri? Ternyata, ini dua hal yang beda banget. Oke, lihat gambar ini. Yang di kiri itu namanya aliran volumetrik. Anggap aja kita ngukur berapa liter air yang lewat. Simpel kan? Nah, yang di kanan itu aliran massa. Ini lebih dalam lagi. Kita ngukur berat atau massa asli dari si cairan yang ngalir itu. Jadi yang satu ngukur wadahnya, yang satu lagi ngukur isinya. Oke, disinilah letak kuncinya. Kenapa sih beda? Karena volume itu bisa berubah-ubah. Kena panas, cairan memuai, volumenya nambah. Kena dingin, dia menyusut, tapi masanya tetap sama. Coba deh, 1 kilogram air mau Anda panasin atau dinginin, ya beratnya tetap 1 kilogram kan? Tapi volumenya pasti beda. Nah inilah kenapa untuk urusan jual beli atau transaksi penting, pengukuran massa itu juaranya, jauh lebih bisa diandelin. Sekarang yuk kita intip kotak perkakasnya para engineer. Isinya apa aja sih buat ngukur aliran ini? Anggap aja ini kayak kotak alat super canggih, di mana tiap alat punya keahliannya masing-masing. Yang pertama, kenalan dulu sama magnetic flow meter, atau biasa disingkat magmeter. Cara kerjanya itu keren banget, pakai prinsip fisika, namanya hukum Faraday. Simpelnya gini, alat ini seolah-olah menyulap pipa jadi generator listrik mini. Listriknya dari mana? Dari cairan yang ngalir di dalamnya. Makin kencang alirannya, makin besar listrik yang dihasilkan. Canggih kan? Keunggulan utamanya, alat ini nggak punya bagian yang gerak-gerak di dalamnya, jadi hampir bebas perawatan. Tapi, ada tapinya nih, dia punya satu syarat mutlak. Cairannya harus bisa menghantarkan listrik atau konduktif. Makanya, kalau buat ngukur minyak, bensin, atau air super murni yang nggak konduktif, ya alat ini nyerah, nggak bakal bisa. Nah, kalau yang ini beda lagi kelasnya. Namanya Coriolis Mass Flow Meter. Alat ini bukan sekedar ngira-ngira massa, tapi benar-benar ngukur langsung. Coba bayangin deh, Anda pegang selang air yang lagi digetarin, pas airnya ngalir, selangnya pasti kayak agak melintir gitu kan. Nah, si Coriolis ini pinter banget. Dia ngukur pelintiran super kecil di tabungnya buat tahu massa cairan yang lewat dengan presisi tingkat dewa. Jadi, ini dia sang jawara soal akurasi. Cocok banget buat cairan yang mahal atau yang komposisinya ribet, di mana salah ukur sedikit aja bisa runyam urusannya. Tapi ya itu, ada harga, ada rupa. Harganya mahal banget dan kadang bisa sedikit bikin aliran jadi nggak selancar sebelumnya. Oke, kita lanjut ke dua alat pintar lainnya. Yang pertama itu ultrasonic. Dia ini kayak lumba-lumba atau kapal selam, pakai gelombang suara buat ngintip kecepatan aliran di dalam pipa. Satunya lagi namanya vortex. Nah, yang ini unik. Dia sengaja bikin pusaran-pusaran kecil di dalam aliran, terus dihitung deh jumlah pusarannya. Makin banyak pusarannya, berarti makin kenceng alirannya. Kreatif ya? Terus gimana dong cara milih alat yang pas? Tentu nggak asal tunjuk ya. Para engineer itu punya semacam contekan kayak gini. Mereka bakal lihat cairannya apa, butuh akurasi setinggi apa, dan yang paling penting, budgetnya berapa.
Jadi, ingat ya, nggak ada satu alat super yang bisa buat semuanya. Yang ada cuma alat yang paling tepat untuk pekerjaan yang spesifik. Nah, jangan pikir alat-alat ini cuma ada di pabrik-pabrik besar yang jauh di sana ya. Tanpa kita sadari, teknologi ini punya peran penting banget buat nganterin berbagai produk sampai ke rumah kita. Yuk, kita lihat contohnya di dunia nyata. Masih ingat kan sama si Coriolis yang super presisi tadi? Nah, ini dia salah satu panggung aksinya. Di pabrik kelapa sawit. Minyak sawit mentah itu kan kental, panas, dan sifatnya bisa berubah-ubah. Kalau diukur pakai volume, bisa kacau. Makanya, butuh Coriolis yang bisa ngukur masanya langsung, biar jumlah yang diolah itu benar-benar pas dan nggak ada yang kebuang. Sekarang kita beralih ke air yang ngalir ke rumah kita. Nah, ini tugasnya si magnetic meter. Air PDAM itu kan konduktif, dan pipanya gede-gede banget. Pakai magmeter itu pilihan paling cerdas. Kenapa? Karena di dalamnya nggak ada apa-apa yang ngehalangin aliran. Jadi air bisa lewat bebas tanpa hambatan, yang artinya PDAM bisa hemat energi pompa. Efisien banget. Oke, kita udah punya alat yang canggih, tapi perjuangannya belum selesai. Punya alat paling mahal sekalipun, nggak ada gunanya kalau cara pasangnya salah. Justru disinilah sering terjadi kesalahan fatal. Coba lihat gambar ini. Ini contoh masalah-masalah di lapangan. Pasang alat deket banget sama pompa. Wah, getarannya bisa bikin bacaannya ngaco. Atau pipa sebelum alatnya terlalu pendek dan banyak belokan. Alirannya jadi turbulen, nggak tenang, dan hasilnya nggak akurat lagi. Bahkan gelembung udara kecil aja bisa jadi pengganggu yang merusak semua data. Intinya cuma satu, kondisi pemasangan itu segalanya. Seluruh sistemnya, dari pipa sampai posisi alat, harus dirancang dengan benar. Karena alat secanggih apapun kalau dipasang di tempat yang salah, ya sama aja bohong. Hasilnya nggak akan bisa kita percaya. Oke, sebagai penutup, saya kasih tantangan kecil nih. Anggap Anda seorang engineer. Ada kasus, sebuah magnetic meter dipasang untuk mengukur air super murni buat boiler, tapi alatnya nggak bisa baca sama sekali. Kira-kira kenapa ya bisa gagal total gitu? Dan setelah tahu semua yang kita bahas tadi, alat apa yang bakal Anda pilih sebagai gantinya? Coba ingat-ingat lagi kelemahan utama dari si magmeter. Sampai ketemu di pembahasan menarik lainnya.